Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khususan ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketua DKM Pak Adi, segenap pengurus Masjid Abdul Yakin Jemaah Subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita dalam keadaan menerima nikmat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kita titip salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mohon maaf sampai menunggu lama. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa menjadi majelis yang mengundang rahmat Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian dimuliakan Allah, kita bertemu kembali dalam satu kajian, yaitu kajian fikih tasawuf, di mana Imam Ghazali terkenal dengan tasawuf amalinya. Jadi kalau mengkaji tasawuf, Imam Ghazali punya teori. Ihya Ulumuddin adalah teorinya. Kemudian kitab-kitab Minhajul Abidin, tapi yang mengamalkan ilmu beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu disebut tasawuf amali. Ada pula tasawuf dzauqi. Dzauq, di mana kita kenal dengan nama Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi terkenal dengan tasawuf dzauqi, rasa. Lalu kemudian diamalkan oleh Imam Yazid Al-Bustami. Itu yang dikenal sama-sama wali Allah. Jadi kalau kita muaranya Ihya Ulumuddin, maka tentu saja ada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada yang manggil Al-Jilani, ada juga Al-Jailani. Pada pembahasan lanjutan kitab ini, Syarhus Sadikin, syarah dari Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Balimbani, kita sampai pada satu kajian tentang adab-adab Jumat, di mana pagi ini kita melanjutkan. Pada dasarnya kita sudah sampai pada pembahasan agar datang pada hari Jumat itu dengan berpagi-pagi. Saya yakin banyak yang lupa sampai mana pembahasan adab-adab jemaah.
Pada dasarnya yang paling bagus kalau melihat hari Jumat adalah orang yang datang berpagi-pagi menuju ke tempat sholat Jumat, yaitu masjid. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, was-sa'atul aula ila tulu'i syamsi. Jadi kalau ditanya waktu yang paling baik, yang pertama adalah terbit fajar hingga terbit matahari. Inilah waktu yang paling baik kalau untuk mencari kemuliaan, mencari yang namanya fadilah salat Jumat, maka datanglah dari terbit fajar hingga terbit matahari. Inilah waktu terbaik kalau datang Jumat. Tapi sangat susah menemukan yang seperti ini. Dari terbit fajar batasnya sampai terbit matahari. Berarti habis subuh ada di situ sampai Jumat. Kita bicara singkat saja, ini bicara berpagi-pagi ke sholat Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Surah apa itu, Pak? Surah Al-Jum'ah. Surah ini kalau nggak pernah dengar, berarti orang itu dicurigai jangan-jangan tidak sholat Jumat, karena sholat ayat ini sering dibaca. Menarik arti ayat ini, wahai orang beriman, apabila dipanggil sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegera. Jadi pada kalimat itu fas'au ila dzikrillah, bersegera berzikir. Badarul baik, tinggalkan semua aktivitas jual beli. Maksudnya apa? Yang namanya dagang, orang kan nyari untung. Untung itu ada untuk makan harian, ada juga untuk jangka menengah, jangka panjang. Berbicara jual beli dipukul rata di sini. Badarul baik, baik orang susah yang mencari penghasilan harian sampai pada menengah dan ke atas, tinggalkan bersegera mengingat Allah. Sedikit agak mirip wasari'u ila maghfirah, bersegera menjemput ampunan Allah. Jadi mencari penyegeraan itu nggak gampang, Pak. Itu butuh taufik, nggak mudah. Segera berzikir lalu meninggalkan aktivitas, maksudnya sehebat apapun, sebutuh apapun kita pada hari Jumat itu terhadap jual beli, maka kita disuruh tinggalkan. Maka kita itu dibagi-bagi seberapa kuat kita meninggalkan aktivitas untuk Jumat, untuk berzikir maksudnya, untuk beribadah pada hari Jumat. Maka yang terbaik dari orang-orang yang bersegera ini tentu dari terbit fajar sampai terbit matahari. Ada di sini, Pak? Tidak ada. Hampir mungkin ada, tapi nggak banyak, 1-2 orang kalau ada. Yang kedua, wadzaniyatu ila irtifa'iha. Yang kedua, bicara waktu terbaik, terbit matahari hingga naik matahari. Gimana memahami terbit matahari hingga naik? Dari terbit matahari, terbit matahari hingga naik. Naik itu ukurannya kalau duha sepenggalan.
Yang penting mataharinya naik. Kalau duha itu kan demi waktu duha, matahari naik sepenggalahan, ada batasnya. Sepenggalahan itu waktu duha. Kalau ini kalimatnya matahari naik, berarti sampai batas waktu duha. Sebelum itu yang penting kelihatan matahari mulai naik, itu waktu terbaik yang kedua. Yang ketiga, wasalisah ila imbisatiha. Yang ketiga, hingga terhampir matahari, terasa panas pada kaki. Jadi bisa kita bedakan, Pak. Kalau matahari naik berarti itu tidak harus waktu duha. Bapak sebut tadi ada benarnya. Tapi yang ketiga ini, matahari naik, kaki kita terasa panas. Itu waktu yang ketiga. Kalau panas kaki itu jam berapa, Pak? Kira-kira aja. 11. Kalau jam 9 terasa nggak? Kalau hujan nggak terasa. Kita jangan membayangkan musim hujan. Coba aja bayang waktu kondisi normal, nggak hujan, cerah. Kaki kita pokoknya terasa. Kalau terasa panas, itu waktu yang ketiga. Bukan berarti kaki kita itu di air panas, bukan. Masalahnya nggak nginjak aspal, nggak nginjak tanah, pakai sendal. Jadi terasa hangat aja kalau begitu di kulit. Ini bukan panasnya jam 12 ya, jam 1. Bukan ini. Karena ini urutannya yang ketiga. Biar buat perbandingan, yang keempat, waktu yang keempat itu ila duha, sampai waktu duha. Dan yang kelima, yang paling terakhir ini, yaitu daripada waktu duha yang tinggi sampai kepada gelincir matahari. Jadi duha yang paling bagus kan dikerjakan ketika memang matahari itu sebenarnya terasa panas, hangat kalau kita ya. Makanya kalau masuk waktu duha, kita kira-kira jam 7-an misalnya, jangan kita berpikir itu waktu terbaik. Waktu duha bagus itu ya waktu dimana sebenarnya matahari meninggi sepenggalahan dan kemudian terasa hangat di badan. Makanya diperkirakan jam 9, jam setengah 9 sampai jam 10 itu waktu terbaik duha. Maka waktu keempat ini duha, dan yang kelima dari waktu duha itu sampai tergelincir, maksudnya sampai zuhur. Kalau sudah kondisinya sampai tergelincir baru datang, ya, maka tidak ada fadilah, dia hanya menunaikan hak. Jadi nggak dapat keutamaan Jumat. Dia cukup menggugurkan kewajiban. Ini kalau di dalam kitab ini ya. Makanya kalau ada yang dapat telur gitu ya. Tapi kalau sudah tergelincir matahari berarti zuhur kita datang. Apalagi kalau khatibnya sudah naik. Kalau dalam hadis itu khatib naik, maka kita ini hanya mencari haknya saja. Yang penting kita menunaikan salat Jumat.
Jangan bicara tiba-tiba datangnya khotib sedang berkhutbah yang dicari kebayang pahala besar, keutamaan kemuliaan. Itu kan nggak fair ya. Samalah saya datang telat, nggak dapat sholat berjamaah. Nggak fair juga kalau saya nuntut saya harus dapat 25 derajat. Ya sekalipun niat kita berjamaah, misalnya langkah kakinya lebih jauh, tapi nggak songong, nggak juga kita mengatakan wah saya pasti dapat nih. Nggak. Dalam ibadah itu kan pada prinsipnya sadar diri kalau dalam ibadah. Itu bicara tentang waktu. Berarti kita bicara tentang adab yang keempat kemarin. Ini adab yang kelima. Walaupun adab 1, 2, 3 nanti kita ulang lagi. Adab yang kelima bicara tentang Jumat. Jangan melangkah bahu orang. Halo, kita kan kadang Jumat datangnya telat karena pengen ke depan, sok depan, nggak jarang bahu orang dilangkahi. Apalagi kalau sholatnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, saking ramainya bingung dilangkahi itu bahu orang. Seyogyanya jangan melangkah ia akan bahu orang pada ketika ia masuk ke masjid, karena yang demikian itu sangat makruh dan dipilih oleh kebanyakan ulama bahwasanya melangkah bahu orang yaitu haram. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man takhatta riqaban nas yaumil jum'ah ittakhadha jasara ila jahannam." Barang siapa yang melangkah akan bahu manusia pada hari Jumat, niscaya dijadikan akan dia titi kepada neraka jahanam, jembatan kepada neraka jahanam. Kan Al-Quran menyebutkan wala tamshi fil ardi marha, jangan berjalan di muka bumi dengan rasa angkuh. Jadi melangkah bahu itu termasuk bentuk keangkuhan. Keangkuhan itu macam-macam. Gestur kita itu bisa terlihat angkuh, bisa juga lisan kita, bisa juga gestur. Kenapa kita kalau berjalan di tengah orang, atau terutama di hadapan orang tua, di hadapan orang berilmu, disuruh kita dengan cara menundukkan badan? Semata-mata budaya timur ini mengajarkan kerendahan hati. Kalau kita temukan, mana ada Pak model-model kayak gini? Di luar sana salaman sama orang aja beda. Kita perlu pahami, kita ini punya surplus nilai, di mana etika kita luar biasa. Yang itu dengan Islam itu selaras. Kita salam dengan orang tua cium tangan, dengan guru kita peluk cium tangan. Saya tidak menyuruh orang, murid saya, ngayang ngaji sama saya untuk memuliakan saya seperti saya memuliakan guru saya, tidak. Karena saya tidak mengajarkan fanatik. Tapi saya, demi Allah, saya kalau sama orang berilmu, beberapa saya hadir, itu saya rela bajunya saya cium-cium. Kenapa? Bahkan saya punya kebiasaan dulu setiap ustadz yang ceramah di bulan Ramadan, saya ingat betul, itu airnya Pak, saya minum semua. Kebetulan saya dulu kecil MC, jadi saya tunggu tuh airnya. Itu air dulu, siapapun yang ceramah itu saya minum semua.
Padahal saya orang Sumatera. Maaf, kita orang Sumatera tidak terlalu diajarkan untuk begitu ngalap berkah. Tapi saya sudah dari dulu terbiasa. Bahkan kursi guru saya punya keyakinan yang sangat kuat sampai hari ini. Di mana guru saya duduk, kursi beliau mengajar, pantang buat saya untuk ganti, untuk duduk di posisi itu. Yang kedua, air guru kita minum. Apakah ini berlebihan? Buat orang-orang yang tidak terbiasa itu mungkin berlebihan. Sehingga saya juga tidak menuntut pada murid-murid saya begitu. Tetapi di dalam Islam kita percaya bahwa salah satu untuk membuat hati kita ini lunak, hati kita ini lembut, di antaranya adalah kita rendah hati. Rendah hati, sehingga melangkahi bahu, melangkah, kemudian kita dari sebelah belakang mau ke depan, ada bahu orang yang kita langkahi. Mungkin menurut kita itu aman-aman aja, padahal sebenarnya di sisi Allah itu bermasalah. Ketika Nabi mengatakan siapa yang melangkahi bahu orang pada hari Jumat, dia menyiapkan jembatan untuk neraka jahanam. Maka kita kalau sholat Jumat itu kita pikir-pikir, ada orang datangnya telat, nyelonong sampai ke shop pertama. Ada nggak Pak? Ada. Jangan-jangan kita. Masalahnya karena shop di depan kosong. Mungkin niatnya baik, itu shop kosong tuh nggak ada yang isi, maju ke depan. Sementara kita kan hari Jumat nunggu kasih tahu dulu, pemberitahuan dulu dari pengurus. Bapak, ini shop depan masih kosong, sila diisi. Karena kita mikirnya begini, mungkin yang di depan ini berpikirnya begini, kayaknya saya nggak pantas nih duduk di sini. Sehingga dibiarkan kosong. Kadang dalam kebaikan itu serba salah Pak. Bapak pilih shop di depan atau shop belakang? Bapak pilih belakang imam atau di sudut? Terlalu pede, overconfident, nggak sehat juga. Ada yang begitu. Tiba-tiba nyelonong sampai ke belakang imam, nggak melihat kiri kanan. Mungkin yang kanan ada yang lebih tahu dari dia, yang alim. Kiri. Kita ini banyak mengundang murka Allah Pak. Kita ini banyak mengundang murka Allah. Kita ini tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Banyak sikap kita yang nggak adil. Jangan-jangan ada orang alim di samping kanan kita, jangan-jangan ada orang alim samping kiri kita anggap remeh. Padahal orang alim itu menghabiskan waktunya dengan ilmu. Mereka nggak pernah ngomong buruk. Mereka kalau ngomong buruk itu bisa dihitung. Hari-hari mereka berkumpul dengan jemaah, mereka ngajar, atau mereka nulis, atau mereka membaca, mereka mutolak. Lalu ada orang yang tanpa sadar nyelonong sampai belakang imam. Kadang datangnya telat, tapi dia paling maju duluan. Tapi kita nggak bisa seuzon juga. Pada dasarnya menempatkan diri kita sesuai dengan pengetahuan diri kita terhadap kita. Jadi hendaknya masing-masing itu mengetahui kadar dirinya. Sama tadi melangkahi bahu itu kan, melangkahi bahu itu adalah gestur keangkuhan. Kenapa kemudian ada bahasa di sini itu menyiapkan jembatan neraka jahanam? Apakah kita pukul rata? Enggak juga. Gak bisa kita pukul rata, generalisir gak bisa. Bisa jadi orang gak sengaja melangkahi bahu orang, ada nggak? Nggak sengaja. Nah, jadi pada hari Jumat kita setelah adab-adab kita diajarkan, termasuk adab yang kelima, makruh, bahkan ulama memilih, kebanyakan ulama haram melangkahi bahu orang. Lebih baik salaman dulu, salam maju.
Masya Allah ya, kita ini Nabi kita udah nggak ada. Kalau Nabi kita ada, kita banyak sekali kena. Di zaman Nabi SAW, seseorang duduk ini Pak Mul duduk di situ, pergi sebentar, Pak Mul keluar ke kamar mandi, tiba-tiba ada yang gantiin, haram ngambil tempat duduk orang. Sampai segitunya dalam Islam bicara akhlak. Tapi hari ini senang sekali orang ngambil duduk tempat duduk orang lain. Ini yang kita ini. Tetapi tiada makruh bagi imam jika tiada sampai ia kepada mihrab itu melainkan dengan melangkah bahu manusia. Buat imam yang kondisi jemaahnya sudah banyak sehingga nggak punya cara lain melainkan dengan melangkahi bahu terpaksa, ya nggak makruh, nggak ada cara lagi saking padatnya jemaah. Sementara kan imam itu khatib. Nah ini perlu dipahami, selalu khatib dan imam itu satu Pak. Makanya bahasanya itu imam. Imam itu nanti dia khutub, ya wa imam, wal imam. Dia yang khutbah, dia yang imam. Maka dari belakang imam maju, ngejar waktu untuk naik, ya langkahi bahu, gak makruh. Jadi jangan sampai tersinggung nanti. Kalau ada ustadznya datang pas waktunya, mepet waktu dia kejar untuk maju ke depan, lalu melangkahi bahu. Kita yang sudah ngaji harus pandai berhusnuzon. Ini pentingnya kalau kita ngaji. Orang kalau ibadah tinggi, zikirnya kuat tapi nggak ngaji, itu repot. Nanti dikira suzon, dikira nanti wah ini imamnya sombong nih, angkuh nih. Padahal dalam kitab ini jelas, nggak apa-apa imamnya maju karena waktunya sudah masuk, dia harus naik ke mimbar melangkahi bahu, itu nggak apa-apa. Dan saya kira jemaah berpaham. Dan demikian lagi, tiada makruh bagi makmum ya, melangkahi bahu manusia itu jika ada pada shaf yang di hadapan itu lapang, tiada ada orang yang menutup akan dia sekira-kira ya satu shaf ke hadapan atau dua shaf. Tetapi jika ada tempat yang lapang sekira-kira sampai kepadanya dan tiada melangkah akan manusia, maka yang aula kepadanya itu jangan melangkah. Itu tradisi kita, datang duluan, shaf depannya dibiar kosong. Ada Pak jenis masjid shaf pertama itu Pak takut. Jadi kalau sholat Jumatnya itu kalau kita lihat shaf pertama itu banyak yang kosong, shaf kedua ada yang kosong, shaf ketiga itu baru penuh. Sehingga kadang yang datang belakangan maaf ya, bukan berarti bicara sah gak sah nih, pakai baju kaos, nggak pakai peci, pakai celana, celananya celana kelompok jin, maju ke depan, ngisi di shaf pertama. Salah nggak? Nggak salah. Mungkin dia ngajinya itu kan ada shaf kosong, dia melangkah. Tapi pertanyaannya, ini yang di depan, yang di shaf kedua, shaf ketiga ngapain? Ngapain? Ketika dilangkahi, tahu-tahu yang maju yang seperti ini di shaf pertama, mulai itu yang shaf kedua, shaf ketiga merasa hatinya berpenyakit. Mulai hatinya sakit. Padahal inilah pentingnya kalau kita datang duluan Pak, majulah. Bukan maju imam maksudnya. Maju ambil shaf pertama, gak siap di depan belakang imam di sudut. Yang penting kita maju ke depan. Coba Bapak perhatikan, jemaah perhatikan, sholat Jumat itu betapa sempurna atau enggak. Rata-rata banyak masjid yang shafnya itu masih kosong, masih ada jarak
Sehingga kadang harus sampai sholat itu ada jemaah yang sholatnya itu di emperan. Gara-gara yang di dalam masjid ini nggak mau kasih ruang. Saya nggak ngerti kenapa itu. Padahal Pak ya, kalau kita pikir-pikir, apa salahnya sih? Sama-sama kita sempit. Yang penting kebahagiaan. Yang di luar syukur-syukur bisa masuk. Yang di jalan syukur dapat tempat suci. Gara-gara kita mementingkan diri kita sendiri, jangan-jangan yang datang telat udahlah fadilahnya gak dapat, softnya gak dapat tempat suci pun gak. Itu sayang. Makanya kita perlu berpikir lebih bijaksana. Dimana di sini tidak ada makruh bagi makmum kalau dia melihat satu soft ke depan itu kosong atau 2 soft. Jadi jangan dia mikirnya langsung terlalu jauh dari sudut paling ujung sana, kebetulan pintu itu kebuka dari luar, langsung matanya, retinanya menipis karena dia melihat soft pertama kosong. Padahal sebenarnya di depan dia itu ada berapa soft yang kosong, harusnya lebih utama dia begitu di situ daripada dia melangkahi banyak manusia. Kan namanya melangkahi bahu orang, kita pamit permisi sama orang gak gampang. Orang mungkin lagi zikir, kita aja kalau salaman harus mikir-mikir lupa. Kalau orang lagi zikir, tiba-tiba kita aja salaman, terganggu zikir gimana? Kita ini penting banget ya. Ada beberapa hal yang perlu kita memang kita pakai sense. Ya, kita perlu ada rasa. Kalau orang nih lagi khusyuk, jangan disalamin. Orang lagi khusyuk mungkin lagi doa atau lagi benar-benar ingat dosa, bukan ingat utang. Ya ingat utang juga. Ya jangan diganggu. Yang penting kita permisi. Jangan sampai orang-orang lagi khusyuk, kemudian gara-gara kita datang salaman, itu ini penting juga nih. Tiada makruh bagi makmum juga begitu ya. Dan demikian lagi, tiada makruh melangkahi akan orang yang duduk di pintu masjid. Padahal ada di dalam masjid itu tempat yang lapang. Nah, ini nggak makruh. Ngapain duduk di pintu masjid? Masjid masih lapang, dia ngambil di pintu posisinya, biar dapat angin kali Pak. Makanya, nah yang begini nggak makruh. Dan adab yang keenam, ya, haram lalu pada hadapan orang yang sembahyang, padahal ada di hadapan orang yang sembahyang itu tiang, ya, atau barang sebagainya, ya. Apa namanya penghalang sholat itu Pak? Sutra. Jelas. Kalau nggak ada itu baru. Kalau nggak ada sutra, nggak ada batas begini nih, ini kan batas juga nih. Kalau kita pahami ini adalah batas sholat, maka jangan dilewati. Tapi kalau kita nggak sepakat, kalau ini bukan sutra, kita lagi sholat, dilewati orang, nggak haram. Tapi saya kira semua kita sepakat kalau ini sutra, maka jangan dilewati. Banyak sekarang kalau bicara Jumat, khotib sedang khutbah masih ada yang ngomong, masih ada yang megang HP, banyak tuh, masih ada yang di luar kadang merokok, ya. Dan kadang
banyak pula kejadian melangkahi orang yang sedang sholat. Lewat maksudnya. Waduh, yang begini-begini nih sebenarnya basic sih sebenarnya. Yang begini ini basic sebenarnya. Maaf ya. Bicara begini ini sebenarnya basic. Kita itu dari kecil itu udah sepertinya harusnya udah dalam Islam itu yang begini itu harusnya udah selesai. Udah selesai. Tapi memang manusia terus berkembang, seiring waktu kadang dia sudah dapat lupa lagi, atau dia udah baik tiba-tiba berubah. Itulah akhirnya butuh yang namanya fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat buat orang beriman. Makanya kita kemudian ada pengajian. Sebenarnya pengajian ini bukan soal guru imam. Kayak begini nih, saya yakin kita udah ngaji. Tapi tujuan kita duduk di sini sebenarnya sama-sama mengenang kembali, mereview, remind. Kita sebenarnya mengulang-ulang aja. Lancar kaji karena diulang. Ala bisa karena biasa. Jadi lancar kaji karena diulang. Pada dasarnya yang begini lewat gak mungkin. Saya gak percaya yang di sini ada begitu, gak mungkin. Yang di sini ini sudah paham kalau kita sholat harus ada sutroh. Kalau nggak ada sutroh, maka jangan kita haramkan orang yang lewat di depan kita, karena kita sendiri tidak menetapkan batas. Dulu kan zaman Nabi, sahabat pakai pedang. Sholat itu artinya apa, Pak? Sholat itu kan maknanya munajat, maknanya doa. Kalau makna istilah tentu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtamatun bit taslim. Tapi sholat itu sendiri munajat, mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'raj, di mana hati kita naik bertemu Allah. Bayangkan orang yang bermunajat kok diganggu. Bahkan kalau ditanya keharaman yang paling haram, justru mengganggu orang yang sedang bermunajat dengan Tuhan, diganggu. Maka kalau kita berdoa kan hari ini jarang yang betul-betul berdoa. Yang banyak hanyalah baca doa. Padahal doa itu kan munajat. Karena banyak baca doa, doanya itu dihafal. Sebenarnya tujuan menghafal doa supaya nanti doa itu menjadi rasa, menjadi keinginannya. Bukan berarti kita itu menghafal doa lalu jadi pembaca doa. Kita disuruh berdoa. Maka orang berdoa itu, sholat itu isinya doa. Maka dalam sholat itu dia berdoa. Doa itu adalah tolabul adna ilal a'la, permintaan dari yang hina kepada yang tinggi. Jadi yang namanya kita manusia hamba yang hina, di dalam sholat kita diajarkan menjadi pribadi yang hina di sisi Allah, lalu kita meminta. Ihdinas siratal mustaqim, minta. Sampai selesai itu kita minta semua. Rabbil firli warhamni, kan minta semua. Wajiburni, Rabbil firli warhamni. Apa lagi? Wajiburni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu kan minta semua. Nah, ini pada tingkat di mana hari ini maaf ya, majelis pengajian hari ini di Indonesia ini ada bahasa Gus Baha. Ulama itu harus kembali. Haruslah orang kaya yang mengikuti ulama, bukan ulama mengikuti orang kaya. Haruslah orang kaya yang mengikuti majelis ulama, bukan ulama mengikuti majelis orang kaya. Jadi hari ini banyak pengajian yang dibikin mewah. Pengajian yang dibikin mewah, bahkan ngelawaknya pun berlebihan. Dan itulah seleranya orang kita. Saya nggak tahu, kita tidak pada posisi menyalahkan orang, tapi selera kita itu menurut saya sangat rendah. Dimana kalau dalam pengajian itu kalau nggak ngelawak itu nggak asik.
Dan kalau nggak ada yang kena korban itu nggak asik. Padahal coba Bapak cek, kita cek di YouTube, di mana-mana di luar sana, cari ulama-ulama besar yang kalau mereka ngisi pengajian, carilah ulama yang ngelawak di luar, nggak ada, nggak bakal ketemu. Kita tahu Syekh Ali Jum'ah itu adalah Grand Mufti Al-Azhar, ulama besar Mesir. Beliau kalaupun ketawa, ngajak mahasiswa untuk ketawa, itu cuma sedikit, nggak sampai terbahak-bahak. Kalau bahak, Gus bahak bagus. Kalau terbahak-bahak, nggak bagus. Di kita pengajian kalau nggak terbahak-bahak itu nggak bagus. Kalau kecuali kalau pengajiannya Gus bahak, ya bagus. Nah, ini kita harus bisa nih kembalikan. Bagaimana umat Islam ini mau bangkit? Yang konon kabarnya umat Islam ini bangkit dari timur. Lalu sebagian di kalangan kita mengatakan, wah mungkin dari Indonesia. Bagaimana modelnya? Maka kita mulai lagi sebagaimana Nabi pernah bilang, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengajarkan aku adab, lalu aku menjadi manusia yang sebaik-baik memiliki adab. Nah ini kita ngaji di Ihya Ulumuddin ini Pak, memang nggak ada lucu sama sekali. Kalau ngaji kita Ihya Ulumuddin, kecuali kadang sesekali kita agak rileks gitu ya. Nah pada tingkat yang kita lanjutkan tadi, kalau ada di pintu maka kita boleh melangkahi. Kalau orang sholat nggak ada sutrah maka nggak haram. Tapi kalau ada sutrah kita haram melangkahi. Jangan sampai melangkahi atau melewati orang yang sedang bermunajat kepada Allah. Nabi kan mengatakan, la yaqif ahadukum arba'in sanah. Sesungguhnya bahwa berdiri seseorang kamu 40 tahun terlebih baik baginya daripada bahwa lalu ia di hadapan orang yang sembahyang. Lebih baik berdiri selama 40 tahun daripada lewat di depan orang sholat. Tetapi jika tiada suatu di hadapan orang yang sembahyang itu, maka yaitu makruh, tidak haram lewat di hadapannya. Dan sunnah bagi seseorang atau bagi seorang yang sembahyang itu bahwa duduk ia dekat kepada tiang. Sunnah nyari tiang. Sekira-kira antaranya dan antara kakinya itu 3 hasta. Jadi 3 hasta itu 1 hasta hampir setengah meter. Nabi Adam itu tingginya situ nadhiraan 60 hasta. Kemudian 60 hasta berarti hampir 30 meter. Kalau ini 3 hasta, jadi berapa tuh Pak? 1 meter, 1,5 meter, hampir 1,5 meter. Itu tiang, nyari tiang. Itu sunnah Pak. Nah dari ini nanti carilah tiangnya. Kenapa sunnah? Karena menjaga supaya jangan orang lewat. Disuruh, masya Allah, coba dekat tiang aja sunnah. Kalau dulu dekat tiang Pak, sunnah juga. Waduh, sunatullah itu. Kalau duduk dekat tiang ya pilihan ya. Jadi ini sholat ya. Kalau kita lagi sholat cari tiang.
3 hasta atau kurang, maka jikalau tiada mudah akan yang demikian itu, maka sunnah ditaruhnya pada hadapan itu suatu yang menegahkan akan orang yang lalu pada hadapannya. Ya cari apa aja yang bisa orang tahu, yang di situ orang nggak bakal lewat. Cari apa aja. Maka jikalau tiada dapat yang demikian itu, maka dihampirkan tempat sembahyang. Maka jikalau lemah akan yang demikian itu, maka engkau gores khat pada hadapan. Digaris, garis. Gampang sekarang. Ada juga bahasa di sini, istaru fi salatikum, dinding olehmu pada ketika kamu sembahyang dengan sesuatu, dengan panah sekalipun. Makanya dulu sahabat dengan panah dan dengan pedang. Kata Imam Ghazali, bermula tiang dan dinding dan khat dan kain atau tikar tempat sembahyang yang terhampir itu, semuanya itu had bagi orang yang sembahyang. Maka barang siapa melalui dengan dia, maka seyogyanya bagi orang yang sembahyang itu bahwa menolak akan dia. Jadi kalau ada yang begitu ditolak, bukan ditonjok, ditolak. Jangan ditolak itu dipahami Pak ditonjok. Ada tuh, tapi ada juga yang begini. Jangan mentang-mentang, kan orang nggak semuanya paham. Ini dulu paham, di zaman Nabi itu paham. Jadi kalau dikasih penggaris ini paham mereka. Tapi kalau ada anak kecil kan nggak paham tuh. Kalau ada orang besar tapi lewat, berarti bukan seperti anak kecil ya, belum paham. Ilmu agama ini Pak sebenarnya mudah, tapi petunjuk Allah ini datang kepada siapapun. Serius saya katakan, sebenarnya kalau kita pikir-pikir zikir itu mudah. Coba aja kita pagi-pagi kita ucap Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah sebenarnya. Tapi apakah setiap kita mampu? Ilmu begini itu apa sulitnya? Enggak sulit, mudah. Tapi apakah kita bisa mengamalkan? Nah ini perkara lain. Itu butuh taufik. Makanya di dalam Islam ini, ketika kita cinta dengan agama, kita mau belajar agama, pada dasarnya Allah telah memberikan kepada kita hidayah untuk mengamalkan. Maka mudah-mudahan setiap kita ngaji kita bisa amalkan. Amin. Amin, itu yang paling penting. Makanya kalau kembali saya ulang-ulangi bahwa orang yang ngaji dengan gak ngaji itu harus beda. Orang yang ngaji begini sikapnya, orang yang gak ngaji begini sikapnya. Itu kalau orang ngaji tapi sikapnya seperti orang gak ngaji, itu nanti dia kena sendiri. Kenapa? Itu berat banget tuh dosanya. Kita ini jangan sampai membebani guru-guru kita. Kalau guru-guru kita mereka mengajarkan kepada kita, mereka sampai mengeluarkan dalil, tugas kita bagaimana mengamalkan ilmu guru kita. Nah, tidak harus menghafal dalil. Yang disebut mengamalkan ilmu itu bukan menghafal dalil. Mengamalkan ilmu itu apa yang kita tangkap, yang kita dengar, kita masukkan ke hati, jadikan itu perbuatan. Udah, itu mengamalkan ilmu. Makanya orang ada seperti kurma, nggak ada baunya, nggak ada aromanya, tapi manis. Jadi orang nggak usah bercita-cita harus jadi pendakwah. Maksudnya saya harus ngajarin ini kan. Kita ngamalin ilmu itu sudah seperti kurma, manis rasanya. Walaupun kita nggak hafal dalil, tapi kita ngamalin. Kan begitu. Jadi kita itu berbagi-bagi tugas. Jujur saja ya, Bapak sekalian. Sekarang zaman ini zaman dimana mencari orang-orang yang mengamalkan ilmu itu susah, karena godaannya berat, godaannya sangat berat.
Oleh karenanya banyak harapan kita, ilmu kita nggak usah banyak-banyak. Kalau Allah kasih banyak, mudah-mudahan kita dimudahkan dalam mengamalkan. Termasuk mengamalkan yang begini nih, mengamalkan kalau hari Jumat apa aturannya, fadilahnya Jumat dari hari Kamis, ya kan? Dari hari Kamis sampai Jumat itu bisa kita amalkan. Pakai baju warna putih semuanya, parfum itu dibagiin kepada orang di sekitar kita, itu juga fadilah Jumat. Kemudian persiapan Jumatnya dimulai dari hari Kamis, spesifiknya habis asar, niatin untuk Jumat besok, cuci bajunya atau apa disiapin, setrikaan segala macam untuk Jumat besok. Ngambilnya dari hari Kamis, Pak. Jangan gara-gara pengajian ini Jumat depan ini pulang langsung nyiapin untuk Jumat, jangan. Itu nggak ada pembahasan fadilahnya. Itu baik. Saya mengatakan ini penting sekali. Saya pernah baca satu hadis. Hanzalah itu sahabat Nabi. Yang beliau dipanggil Hanzalah nggak mau. Beliau maunya dipanggil munafik. Jadi kalau sahabat panggil Hanzalah, beliau bilang Hanzalah nggak ada. Yang ada nafak, orang yang munafik. Lalu sahabat bertanya, kenapa? Karena Hanzalah itu kalau bersama Nabi katanya, kalau bersama Nabi ingat surga. Kalau lagi duduk bersama Nabi, dengar ceramah Nabi, dengar pengajian Nabi, itu ingat surga, takut sama neraka. Tapi giliran balik ke istri, ketemu istri sama anak, normal lagi, kembali ke setelan pabrik. Kalau bahasa kita sekarang. Ini sahih hadisnya. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, saya juga begitu. Bukan kamu aja, saya juga begitu. Jadi Pak, ternyata memang sudah ada di zaman sahabat itu, zaman Nabi, di mana sahabat itu kalau ketemu Nabi, duduk di majelis Nabi, itu ingat surga, nggak ingat sama dunia. Jika perlu kalau bisa sama Nabi terus. Balik ke rumah mulai lagi normal. Karena sahabat bukan maksum, Nabi yang maksum. Nah kita juga begitu. Kenapa pengajian itu sering kadang ya, pembahasannya itu kita sudah pernah ngaji, tapi kok dikaji lagi. Ingat tujuannya tidak lahir. Memang hati manusia itu, makanya hati kita itu namanya bahasa Arabnya qalb itu bolak-balik. Makanya Allahumma ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana ala dini, tetapkan hati kami agamamu. Itu yang kita minta. Maka kita minta betul kepada Allah agar Allah tetapkan, agar menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Jadi pada titik ini kita membahas tadi sunnah cari tiang ya, kemudian atau memang gak ketemu, demi itu buat garis, bikin garis hadapan. Kemudian kalau ada yang lewat ditolak. Dan adab yang ketujuh, sunnah bahwa menuntut akan shaf yang pertama karena fadilatnya itu amat besar. Ya, jadi cari shaf yang pertama. Inilah yang memotivasi sebagian orang dari jauh sana datang ngejar nyelonong sampai shaf pertama, sehingga kita harus husnuzon. Man wasala wa tasala wa bakara wa ibtakara wa dana minal imam atau minal amam, barang siapa membasuh kain dan mandi hari Jumat dan pergi ia berpagi-pagi ke masjid dan dekat ia daripada imam, kemudian atau ke depan dan mendengar ia akan khutbah Jumat, niscaya baginya demikian itu kafarat, yakni Allah menghapuskan bagi dosa yang antara Jumat yang pertama hingga Jumat yang kedua, dan lebih lagi 3 hari. Jadi maksudnya kalau kita mandi ya, pagi-pagi mandi, kemudian berangkat pagi
maju ke depan dekat dengan mimbar dengan khutbah sungguh-sungguh, maka dosa kita diampuni plus tambah 3 hari. Berarti 2 Jumat tambah 3 hari. Bukan gampang Pak dosa kita diampuni, enggak gampang. Kita aja yang merasa dosa kita diampuni. Itu enggak gampang asli. Enggak mudah sebenarnya dosa kita diampuni itu. Kita ini mengerjakan sholat bukan berarti dosa kita bersih, enggak gampang. Makanya di antara kenapa wali-wali Allah itu kelebihannya mereka mengerjakan yang sunnah-sunnah berawal dari semangat mencari fadilah. Orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu dasarnya pertama mencari fadilah. Yang fadilah-fadilah itu dikejar semua. Semakin itu dikejar fadilah, semakin banyak dikejar, itu lama-kelamaan menjadi kebiasaan dan akan mendatangkan rasa zauq. Ketika itu istiqomah, fadilahnya sudah dapat, fadilah yang paling tinggi tentu saja, fadilah yang paling tinggi yang Allah berikan kepada sang hamba adalah Allah memilih dia, Allah cinta kepadanya. Kan itu fadilah yang paling tinggi yang kita kejar, Allah cinta kepada kita. Kalau kita mengatakan kita cinta kepada Allah, setiap kita bisa. Tapi kalau Allah cinta kepada kita, maka ini adalah sir, ini adalah rahasia. Oleh karenanya fadilah-fadilah itu diajarkan oleh Nabi, dijelaskan oleh ulama, walaupun kadang ulama menjelaskan berlebih-lebihan. Kadang fadilah itu kalau sudah dijelaskan ulama jadi begini jadi berlebihan. Kenapa? Ulama ini menjelaskan ke muridnya berdasarkan pengalamannya. Makanya berdasarkan mengamalkan fadilah-fadilah itu mendapatkan satu yang baru, fadilah yang baru, rasa. Di situ kemudian berbagi kebahagiaan, tahadduts bin nikmah kepada murid. Makanya kesannya kalau ulama kok fadilahnya berlebihan ibadahnya. Nah, tapi kalau hadisnya hadis dhaif masih boleh. Nah, hadis yang enggak boleh tentu hadis maudhu', hadis palsu kalau bicara fadilah. Makanya ada buku yang disebut Fadhailul A'mal. Siapa? Buku apa itu, Pak? Fadhailul A'mal ditulis oleh Zakaria Al-Kandahlawi yang sering dipakai oleh jemaah tabligh, jemaah jaulah yang dari masjid ke masjid. Itu kan isinya fadilah semua. Fadilah semua itu buku. Nah, dari fadilah sahabat gitu, sampai nanti sholat berjamaah semua. Nah, bicara kitab ini juga sama. Fadilah-fadilahnya banyak. Oleh karenanya Jumat kita perlu perhatikan betul. Datang pagi-pagi mandi, kalau nggak bisa datang pagi, mandi pagi. Nah, karena kita kerja, maka mandi pagi, mandi sholat Jumat. Yang kemudian biasakan kalau memang datang duluan Pak, kejarlah shaf yang pertama. Jangan up modelnya begini, monggo silakan. Bicara kebaikan lebih mempersilakan orang. Nanti kalau masuk surga kita belakangan gimana ceritanya? Yang harusnya duluan dekat dengan Nabi, gara-gara kita suka mempersilakan orang, nanti masuk surga bisa kita belakangan. Dalam kebaikan itu memang disuruh berlomba. Berlomba bahkan dalam kebaikan itu disuruh tomak. Apa itu tomak? Rakus. Kita mungkin agak menyalahkan orang yang rakus ya. Tapi rakus dalam ibadah itu penting. Memang dalam tasawuf dikontrol dikit tuh. Dalam tasawuf dikontrol. Karena jangan sampai dia ibadah itu dari hawa nafsu. Dikontrol oleh tasawuf. Kamu ibadah boleh fastabiqul khairat, tapi jangan hawa nafsu. Ada orang kenapa disebut hawa nafsu? Kemarin Pak, sholatnya malas. Gara-gara ada sesuatu kencang banget itu hari itu paling rajin, besoknya libur. Besoknya langsung padam semangatnya. Ini ciri-ciri orang yang ibadah pakai syahwat.
Sedangkan sawabiqul himmah, ya, kekuatan himmah kita itu la tahdiku aswaral aqdar, nggak mampu menembus tirai takdir. Jadi kalau ibadah bagaimana? Fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba. Jika perlu prinsip dalam diri kita, saya ingin borong semuanya. Jika perlu saya duluan, saya di saf pertama. Saya di saf pertama, jika perlu nggak ada yang azan, saya yang azan. Tapi jangan gara-gara borong begini orang jadi marah. Suaranya nggak enak, dipaksain dia pengen borong semua. Itu kalau ada beduk, dia juga yang pukul beduk, dia yang azan. Nah, itu yang repot tuh. Nah, jangan ini ada, kalau kita mau ngeborong itu Pak boleh. Ada beberapa hal yang kita harus sadar juga. Intinya di dalam kebaikan disuruh qoma, rakus satu sisi lain sesuai dengan kadar diri kita. Bagaimana cara memahaminya? Pasti bingung kan? Bingung. Kalau kita cuma ngambil ayat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, kita pikir saya pengen di depan semuanya. Ingat, di dalam Islam ada porsi disebut namanya jangan kamu berbuat sesuatu tanpa ilmu. Ilmu tetap lebih dulu. Makanya wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Kalau kita punya ilmu terhadap ini, kita kerjakan. Saya sendiri tidak terlalu rakus sebenarnya. Padahal saya iri kalau ada orang, apalagi usianya tentu jauh di atas kita, ibadahnya kencang, softnya dia belakang imam. Itu saya salut. Kadang saya mengajarkan begini, saya sendiri jarang di belakang imam, dan saya sendiri jarang mau jadi imam. Padahal kalau kita mau rakus, kita duduk di depan, pakai baju gamis putih, kita maju jadi imam. Tapi inilah dilema kalau dalam mendekatkan diri kepada Allah, ya begitu. Tolong pahami kajian ini supaya saya tidak ingin kita memahami itu parsial. Kita ambil sepotong-sepotong, enggak. Saya ingin begini, satu sisi kita semangat ibadah, jadilah fastabiqul khairat, sabiqul khairat, berlomba-lomba. Sisi lain, temukan kemampuan diri kita. Kalau itu berdasarkan ilmu, amalkan. Jadi kalau kita punya ilmu, amalkan. Lalu yang kedua, tentu saja bukan berarti saya mengatakan rakus itu kita borong lalu nanti begini ya. Di dalam Islam itu pada dasarnya yang dilihat beribadah itu bukan syahwat. Apa itu syahwat, Pak? Ini penting. Hawa nafsu itu apa? Mungkin saya pernah jelaskan di sini. Hawa nafsu. Ini penting. Ini banyak yang kita salah paham. Hawa itu beda. Hawa itu sendiri, nafsu itu sendiri. Kita nyebutnya hawa nafsu. Di dalam kitab Nashai'ul Ibad, Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan kalau hawa itu kepada syahwat. Contoh, Bapak senang nggak kalau punya istri lagi? Senang nggak? Hah? Senang nggak, Pak? Senang. Saya takut ada yang nggak senang. Belum tentu. Sampai sekarang laki-laki itu umur berapapun, kadang obrolannya kalau yang ini nggak jauh-jauh dari sana. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14 disebutkan manusia itu pasti pandang indah yang namanya lawan jenis, terutama laki-laki mandangnya perempuan. Belum tentu perempuan mandang laki-laki begitu, walaupun sekarang kelihatannya begitu, gitu ya. Yang kedua, pasti manusia itu senang mandang kalau anaknya berprestasi, punya banyak murid. Makanya kenapa kiai itu merasa bangga? Kiai itu kadang bangga bukan karena jemaahnya banyak, kadang muridnya banyak, dia bangga. Santrinya banyak, pesantrennya besar, bangga.
Karena itu bagi dia keindahan. Manusia itu dibuat indah. Kalau punya banyak anak, anaknya berprestasi, itu indah. Yang ketiga, kalau punya wal qanatiril muqantarah, hartanya menumpuk. Ini syahwat nih, saya ingin jelaskan syahwat. Ini syahwat nih. Hartanya menumpuk, makanya suka koleksi barang. Kadang di rumah kita banyak barang-barang yang gak kepakai yang harusnya kita bisa sedekahkan, tapi cenderung kita pertahankan. Kita anggap itu punya nilai, walaupun sebenarnya enggak kita jadikan itu, kalau kita bisa punya nilai jual, enggak kita jual-jual juga. Tapi memang bawaannya suka koleksi barang, suka menumpuk harta. Disebutkan Al-Quran begitu. Selanjutnya suka kuda pilihan, suka barang-barang mewah, branded. Kemudian suka punya tanah luas, suka punya lahan, punya kebun, aset-aset. Ini semuanya syahwat. Syahwat ini hubungannya dengan apa? Syahwat itu hubungannya dengan hawa. Jadi kalau kita senang yang begini, kita bukan nafsu namanya, hawa. Nah, ini penting. Jadi jangan disamakan dulu hawa dengan nafsu. Kalau kita punya kesenangan pada ini, berarti sangat, ketika kita ingin mendapatkan ini semua, berarti hawa kita kuat. Makanya seseorang itu ada membawa hawa masing-masing. Sufyan Ats-Tsauri, imam, menyebutkan hawa itu mailun nafas, kecenderungan diri ila syahwat, kepada syahwat. Kalau nafsu beda lagi Pak. Nafsu itu kalau tidur pengennya kasurnya empuk. Kasur yang empuk itu tujuannya supaya apa? Supaya tidurnya nyenyak. Dengan tidurnya nyenyak nanti bablas, subuhnya nggak bangun. Yang penting tidurnya puas. Yang kedua, kalau makan pengennya kenyang. Tujuan kenyang apa? Supaya badannya enak, duduk nyender lalu tidur, relax, itu ya. Itu sesuatu yang membuat badan kita lezat, senang. Apakah kalau kita duduk nyarinya tempat yang empuk segala macam, apa-apa, itu semua untuk menyenangkan badan, namanya nafsu. Ini saya keluarkan Pak, ini isi kitab nih. Ini kalau ini nggak didapatkan loh, kalau nggak ada ini kitab Nasoil Ibadah. Jadi nafsu itu cenderung pada badan kita merasakan lezat. Kalau kita duduknya itu pengen bersender, empuk banget, misalnya itu sebenarnya nafsu. Dan manusia memang dibekali begitu. Manusia dibekali hawa dan nafsu. Tapi kalau hawa ini diikuti, ada orang kaya tapi tidak untuk dirinya. Dia diberi, dia kaya nih, tapi dia tidak menikmati kekayaan itu dengan cara makan yang banyak, kasur yang tingginya 1 meter, enggak. Dia ada yang orang kaya seperti Abu Bakar As-Siddiq, ada orang kaya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ada orang kaya dengan menikmati kekayaannya itu ketika kekayaannya itu untuk agama. Apakah badannya menikmati? Enggak juga. Dia enggak merasakan ini kolesterol tinggi, enggak. Jadi hawa dan nafsu inilah yang sebenarnya menjadi semacam godaan buat kita, godaan yang paling berat. Maka dalam ibadah itu tidak boleh berdasarkan hawa dan nafsu. Apa ciri ibadah yang hawa nafsu? Hawa itu yang di luar, nafsu menyangkut di sini. Orang riya itu ibadahnya pakai nafsu. Kenapa? Karena dia kalau ibadah dipuji orang, kalau dipuji orang itu berpengaruh pada badannya.
badannya jadi kuat, mukanya jadi cerah. Ada orang kalau berbuat baik itu namanya harus disebut, dengan namanya disebut mukanya cerah, Pak. Tapi kalau dia bersedekah mukanya nggak disebut, namanya nggak disebut, mukanya jadi masam. Masam itu dalam bahasa Al-Qur'annya muswaddaw wa huwa kadhib, mukanya gelap. Jadi hawa dan nafsu inilah yang harus bedakan. Kalau ibadah kita mengejar fadilah, luruskan niat, kita kejar fadilah Jumat, tapi juga hindari dari nafsu dalam beribadah, ingin menyenangkan diri kita. Oleh karenanya dalam belajar agama, hawa nafsu ini pada tingkatan yang berbahaya. Dia mengejar syahwat, hawa mengejar syahwat, tapi mendapatkan nafsu, menikmati badannya. Ketika pada tingkat paling tinggi dia nggak mau diganggu, kenyamanan nggak mau diganggu, dia nggak mau lagi asik diganggu, muncul kesombongan. Dari mengikuti hawa dan nafsu itu nanti melekat ke dalam hati, muncul namanya kibir, sombong. Jadi sombong itu akibat akumulasi. Jadi dari hawa nafsu mengejar syahwat, nafsu menyenangkan badannya, pada puncaknya paling berbahaya datang namanya kibir, sombong. Sombong itu apa? Batarul haq wa ghadabun nas, enggak mau dinasihati, kemudian ngeremehin orang. Nah, itu udah masuk pada tingkat ini, melekat. Wah, kalau nggak dikeluarkan nggak akan beres sampai kapanpun, dan itu nggak akan beres sampai kapanpun, dan nggak mungkin mencium surganya Allah. Karena ini kata ulama, al-kibr la yurja'u ghufranuha. Kesombongan itu adalah kemaksiatan yang tidak bisa diampuni dosanya. Nah, oleh karena itu dalam beribadah kejarlah fadilah, tapi jangan pakai nafsu. Kita mengkaji fadilah pelan-pelan, mudah-mudahan kita bisa amalkan sampai di hadap petunjuk. Saya kira itu kita bisa perbaiki diri kita kalau kita beribadah pelan-pelan, sambil kemudian di luar itu keseharian kita ikuti kira-kira ini hawa atau nafsu. Kalau kita pulang nanti kira-kira sampai ke rumah kita ngikuti nafsu atau hawa, itu tergantung. Tolong kita ingat, hawa nafsu ketika disebut satu kata hawa nafsu berarti dalam bahasa Arab disebut idhofah, mudhaf ilaih atau na'at madmud. Itu berarti ada dua pada kita, bahaya. Makanya hari ini kita lihat aja, diri kita lebih besar hawanya atau besar nafsunya. Ada orang hawanya nggak terlalu besar, tapi nafsunya besar. Contoh, makan itu kalau hawanya nggak terlalu tinggi, lauknya biasa ikan asin, bahkan kadang kecap, tapi makannya banyak sampai perutnya tegang. Itu berarti apa? Hawanya enggak, tapi nafsunya tinggi, ingin nyenangin badannya. Ada orang hawanya tinggi, nafsunya kecil, dikejar itu semua, ya. Dia udah bisa beli makanan yang enak-enak, tapi dia nggak bisa menikmati. Badannya kalau makan banyak sakit, nggak bisa nyenangin badan. Nah, itu berarti terhalang. Oleh karenanya itu pada dasarnya kata hawa dan nafsu perlu kita letakkan pada tempatnya, proporsional. Saya kira itu sedikit saya kasih ini tambahan. Ada yang mau ditanyakan Pak? Ditambahkan terkait kajian kita. Pada dasarnya kita masih berada di bab Jumat, fadilah Jumat. Yang paling penting, silakan Pak. Waalaikumsalam. Jadi pahala yang pertama tadi, yang ikatan pertama dari sholat Jumat itu kalau dari matahari sampai ke Jumat hari ini. Bagaimana posisi orang yang lagi itikaf mendapatkan pahala itu atau tidak? Itikaf, ya. Sedang iktikaf
yang dia tahu kalau itu adalah hari Jumat. Ya, dalam i'tikaf kemudian ada di hatinya bilang, ini hari Jumat nih, sekalian Jumat. Maka fadilahnya i'tikaf dan duduk di situ terbit fajar. Maka dia mendapatkan fadilah yang sempurna. Karena kalau kita melihat cuma tentu saja kalau dia berpikir begitu, kan dalam Islam ini jangan lupa niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau nggak sengaja dia duduk situ lama, lihat orang datang, Jumat ternyata. Maka hitungannya ketika dia mulai berniat, Jumat. Kalau dia tahu memang itu, orang i'tikaf itu kan ada pada tingkat, kadang dia nggak tahu hari apa, saking biasanya i'tikaf. Sama orang puasa. Orang puasa itu saking-sakingnya puasa kadang nggak tahu di hari apa dia berpuasa. Kalau orang puasanya Senin Kamis, tahu tuh Senin sama Kamis. Tapi kalau puasanya Nabi Daud, enggak tahu. Tiba-tiba ketepatan aja hari Kamis. Nah, baru dia teringat, ini hari Kamis. Dapatlah kemudian ulama menyebutkan dapat dia 2 fadilah, Daud dan Kamis. Tapi ada yang begitu. Buat kita dalam Islam itu innamal a'malu binniyat, itu tergantung itu ya Pak ya. Ada lagi Pak. Jadi Jumat jangan kita pandang remeh. Mencari ampunan 2 Jumat itu penting. Termasuk tadi maksudnya pagi-pagi kita siapin untuk Jumat, jika perlu dari hari Kamis. Syukur-syukur kita ini masuk surga. Hal-hal yang begini kita perhatiin, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang penting. Makanya Jumat hari ini entah kenapa yang khawatir ada semacam, kenapa sih kalau hari Jumat itu kadang jalan macet, orang mau Jumat kok jadi repot. Kadang maaf ada perbaikan jalan di hari Jumat. Itu kadang kita mikir Pak, kenapa ya perbaikan jalannya di hari Jumat? Ada, padahal hari Jumat itu harusnya dimudahkan bagaimana orang menuju Jumat, serba dimudahkan. Ya itulah, semuanya kembali lagi Allah sudah memberikan masing-masing kadar ketentuannya dan masing-masing diuji. Oleh karenanya Bapak-bapak sekalian, setiap Jumat persiapkan dari hari Kamis. Pengajian ini hanya mengingatkan kembali setiap Jumat mulailah dari hari Kamis sore. Berpikirlah besok untuk Jumat. Mudah-mudahan kita mengejar yang begini-begini ini. Orang cerdas itu mencari momentum. Orang cerdas itu mencari momentum Pak. Jangan kita pikir kita ibadah jangan ini samakan aja, nggak bisa. Di dalam Islam ditetapkan momentum sepertiga malam. Kenapa sepertiga malam itu ada? Karena sepertiga malam itu momentum orang-orang pendosa-pendosa minta ampun kepada Allah, lalu bangun malam itu dengan cepat, ya, itu cara yang paling cepat menjemput ampunan Allah. Dia mencari momentum. Kenapa kalau bersedekah? Bersedekah itu ada urutannya. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Kemudian dia bersedekah buat orang tuanya. Orang tuanya susah, dia sibuk bersedekah ke orang lain sampai lupa dengan orang tuanya. Ini kan nggak paham tentang momentum, tentang klasifikasi. Ini makanya kita manfaatkan betul Jumat itu di antara momentum-momentum di mana Jumat itu Sayyidus Syuhur. Mudah-mudahan siapapun kita yang ikut pengajian ini dan kita serius menindaklanjuti, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih, dipilih oleh Allah menjadi kekasih-kekasihnya. Amin. Amin ya rabbal alamin.
merindukan hari ini banyak orang yang ingin menjadi kekasih Allah. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Amin. Saya kira itu kalau ada yang ditanyakan hari ini, mohon maaf agak lambat selesainya dan sampai jam segini. Syuruh lewat berapa ya Pak Adi? Udah 2 ini. Hah? Udah 2. Oh iya, saya kira itu mohon maaf, mudah-mudahan diberi Allah pahala yang sama. Amin. Dan tutup membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.